nggak maksa kalian buat nonton video ini. Aku cuma pengen jujur tentang perjalanan tradingku. Bukan settingan, bukan pencitraan. Ini real, apa adanya. Karena di balik grafik dan angka yang kalian lihat, ada capek, ada kecewa, tapi ada juga usaha yang nggak pernah orang tahu. Bab 1. Awal perjalanan. Aku mulai masuk ke dunia trading bukan karena diajarin siapa atau karena ikut-ikutan orang tertentu. Jujur aja, semuanya berawal dari rasa penasaran. Aku lihat beberapa teman cerita soal trading. Lihat FYP yang isinya orang-orang bilang, mulai aja dari sekarang, pelan-pelan, dan dari situ muncul dorongan sendiri. Kayaknya bisa nih buat nambah uang jajan. Bukan karena inspirasi besar, hanya naluri yang bilang, coba aja. Waktu itu, hidupku juga lagi berat-beratnya. Kerja, pulang malam, badan capek, punggung pegal setiap hari, dan gaji terasa nggak cukup. Aku cuma pengen satu hal, tambahan income supaya hidupku lebih ringan sedikit. Awalnya, aku membayangkan trading bisa jadi jalan keluar, tempat buat bantu ekonomi keluarga, jalan buat keluar dari kemiskinan. Tapi makin kesini aku sadar kalau caranya salah. Trading bukan jalan keluar, malah jadi lubang yang bisa narik kita ke dalam, lebih dalam lagi. Pertama kali aku deposit itu malam-malam sepulang kerja. Aku ragu, tapi aku coba demo dulu. Setelah itu aku depo 100.000. Dan beberapa hari kemudian, modal itu berkembang jadi 100 kali lipat. Rasanya, jujur, luar biasa, senang, bangkit. Dan di kepalaku langsung muncul pikiran, bisa nih. Dari situlah semuanya berubah. Awalnya cuma pingin uang tambahan, tapi setelah ngerasain uang banyak dalam waktu singkat, mindsetku langsung geser ke arah pingin cepat kaya. Sekarang aku sadar satu hal, profit kecil tapi stabil jauh lebih berarti daripada profit besar yang besoknya hilang. Dan buat sampai ke pemahaman itu, aku harus jatuh dulu berkali-kali. 2. Puncak euforia dan awal keretakan. Masuk bulan pertama di dunia trading, semuanya terasa seperti dunia baru yang penuh kemungkinan. Waktu itu, aku masih baru, masih polos, masih belum benar-benar paham risiko. Tapi, karena pengalaman awalku berhasil modal kecil berubah jadi besar, aku merasa seperti menemukan jalan pintas menuju kehidupan yang lebih baik. Di fase ini, euforia itu nyata. Setiap kali buka chart, aku merasa yakin. Setiap posisi profit, aku merasa semakin jago. Setiap angka, saldo bertambah. Aku merasa semakin dekat dengan kebebasan finansial yang selama ini cuma ada di pikiran. Di titik ini, aku belum sadar kalau rasa percaya diri yang naik terlalu cepat, itu bisa jadi bumerang. Aku belum sadar kalau otakku mulai kecanduan dopamin dari angka profit yang naik. Aku belum sadar kalau cara aku melihat trading belen-belen berubah dari cari tambahan income menjadi jalan tercepat buat berubah nasib. Di fase euforia itu, aku mulai lihat diri sendiri berbeda. Aku merasa aku bisa. Aku merasa aku ngerti market. Aku merasa gampang kok, tinggal ulangi aja. Aku merasa orang lain gagal karena mereka salah, bukan karena market memang keras. Aku belum tahu bahwa rasa bisa itu belum diuji oleh loss besar, belum diuji oleh mental yang goyah, belum diuji oleh tekanan hidup. Dan perlahan, tanpa ku sadari, retak-retik kecil mulai muncul. Aku mulai OP tanpa nunggu konfirmasi penuh. Aku mulai terlalu berani mengambil lot besar. Aku mulai merasa sayang menutup profit kecil. Aku mulai merasa harusnya bisa lebih. Di saat aku masih dalam fase menang terus, aku nggak melihat tanda-tanda bahaya. Aku cuma melihat grafik sebagai mesin uang, bukan sebagai medan perang mental yang sebenarnya. Dan inilah awal dari semuanya. Awal dari sebuah perjalanan yang membawa aku
dari puncak euforia menuju fase yang jauh lebih gelap. 3. Saat kekacauan pertama datang, los besar, dan mental mulai roboh. Setelah fase euforia yang manis, semuanya berubah dalam satu malam. Perlahan tapi pasti, market mulai menunjukkan wajah aslinya. Awalnya, cuma SL kecil, lalu SL lelahi, lalu floating merah yang makin dalam, lalu rasa panik yang menekan dada. Dan untuk pertama kalinya, aku ngerasain sesuatu yang sebelumnya nggak pernah muncul waktu aku masih profit terus. Takut rugi, takut kehilangan modal, takut kalau ternyata skillku selama ini cuma kebetulan, takut kalau ternyata aku nggak sebagus yang kukira. Di saat itu, pikiran sehat mulai hilang. Yang muncul adalah dorongan emosional yang kuat. Tahan dulu, nanti juga balik. Ayo, nambah lot, biar cepat nutup kerugian. Udah terlanjur floating, masakan sekarang aku harus balikin modal ini hari juga. Begitu satu posisi kena SL, mentalku langsung goyah. Aku merasa kehilangan kendali, tangan gemetaran, tapi tetap maksa OP lagi. Aku gak lihat support resistance, gak lihat struktur, gak lihat risk management. Yang aku lihat cuma satu hal, kerugian yang harus segera dibalikin. Dalam beberapa menit, market seperti musuh yang gak mau berhenti mukul. Setiap OPCL, setiap entry salah arah, setiap analisa jadi kabur, setiap kesalahan disusul kesalahan yang lebih besar. Dan akhirnya akun itu habis. Margin, call, saldo, nol. Yang paling menyakitkan bukan angka saldo yang hilang. Yang paling menyakitkan adalah rasa gagal, rasa bodoh, rasa frustasi, rasa gak berguna, rasa kenapa aku gak berhenti, rasa kenapa aku maksa open posisi pas mentalku udah jelek. Dan saat lihat layar HP, rasanya seluruh tubuh lemas, kepala kayak dipukul, dada sesak, tangan tinggi, dan pikiran langsung jatuh ke jurang kosong. Di momen itu, aku sadar aku bukan cuma kalah melawan market, tapi kalah melawan diriku sendiri. Margin call pertamaku bukan soal uang. Itu titik awal mental retak. Itu luka pertama yang membuka jalan buat luka-luka selanjutnya. Dan setelah margin call pertama itu, aku gak kembali jadi seperti yang dulu lagi. Cara aku melihat market berubah, cara aku melihat risiko berubah, cara aku memandang diri sendiri berubah. Aku mulai masuk fase yang lebih berat, fase mencari jawaban, fase menyalahkan diri sendiri, fase mencoba bangkit tapi jatuh lagi. Margin call pertama itu ternyata punya dampak yang jauh lebih besar daripada yang kupikir. Dulu aku selalu percaya bahwa trading itu cuma soal strategi, chart, indikator, supply demand. Tapi setelah kehilangan itu, aku sadar kerugian uang cuma 20% dari luka, 80% sisanya ada di mental. Karena setelah margin call pertama, muncul efek lanjutan yang bikin semuanya makin berat. Takut saat market bergerak. Setiap harga naik atau turun, aku deg-degan. Padahal dulu santai banget, bisa nunggu TP tanpa masalah. Sekarang profit dikit langsung cut, floating dikit langsung panik. Aku jadi gak percaya sama analisaku sendiri. Terjebak dalam harus balikin modal, bukan buat dapat profit lagi, tapi buat balikin apa yang hilang. Ini yang bikin aku trading gak pakai otak, tapi pakai emosi. Rasa malu pada diri sendiri. Malu karena aku tahu seharusnya aku bisa stop. Malu karena aku tahu salah, tapi tetap maksa. Malu karena aku kehilangan uang hasil kerja keras. Dan rasa malu ini pelen-pelen berubah jadi tekanan batin. Mulai meragukan diri sendiri. Pertanyaan yang terus muncul di kepala. Apa aku gak cocok trading? Apa aku bodoh? Apa aku cuma hoki di awal? Semua itu makan energi mental pelan-pelan. Pola tidur kacau, emosi naik turun. Ini bagian yang jarang orang ceritakan, tapi kamu ngalamin betul. Susah tidur, kepala
panas, badan lemes, gampang, kesel, mati, rasa, bingung, mau ngapain. Ini tanda mental kamu overload setelah los bertubi-tubi dan akhirnya mati. Rasa, bukan karena kamu kuat, justru kebalikannya. Itu mekanisme tubuh yang udah terlalu capek buat marah, kecewa, atau stres. Tubuhmu bilang, udah, aku nyerah dulu ya. Dan itu wajar, itu manusiawi. Itu tanda kamu bener-bener udah melewati batas. Luka pertama itu bukan cuma membuatku berhenti percaya pada market, tapi juga membuatku berhenti percaya pada diriku sendiri. Setelah margin call pertama, aku gak pernah kembali menjadi versi diriku sebelum itu. Itu titik patah pertama dalam perjalanan tradingku. Itu luka yang sampai sekarang masih meninggalkan bekas. 4. Siklus kehancuran. Greed, balas dendam, dan margin call yang terulang. Setelah luka pertama, aku sebenarnya tahu apa yang harus kulakukan. Istirahat, evaluasi, belajar lagi. Tapi kenyataannya, aku malah masuk ke fase paling berbahaya dalam dunia trading. Fase balas dendam, karena yang ada di kepalaku cuma satu, aku harus balik modal. Dan dari sini, siklus kehancuran mulai kebentuk. 1. Profit kecil. Tidak puas cari yang lebih banyak. Saat profit kecil, bukannya bersyukur, aku malah ngerasa, masa cuma segini? Bisa lebih lah. Dulu aja pernah dapat besar, lalu mulai naikin lot, mulai maksa entry, mulai ngejar angka yang sama kayak dulu. Ini awal dari kehancuran. 2. Ketika rugi kecil, aku menolak menerima. Ketika SL kecil kena, seharusnya itu wajar. Tapi otakku bilang, enggak, balikin sekarang, masih bisa open posisi lagi. Lot gedean dikit juga bisa. Dan disinilah fear, dendam, ego bercampur jadi satu racun. Aku mulai open posisi tanpa analisa, tanpa sabar, tanpa mindset, dan hasilnya sudah bisa ditebak. SL, lalu margin call. Tiap kali margin call, aku makin frustasi. Tapi anehnya, aku tetap ngejar terus. 3. Floating merah. Panik. Floating hijau. Takut hilang. Ini yang menghancurkan mentalku total. Kalau floating hijau, dikit aja, aku buru-buru cut profit. Kalau floating merah, aku tahan mati-matian. Pasti balik. Pasti balik. Tapi market gak peduli, hatiku remuk. Dan ketika akhirnya SL kena, aku ngerasa bodoh, gagal, dan marah sama diri sendiri. Rasa marah ini yang bikin aku buka posisi ngawur berikutnya. 4. Margin call yang datang dalam 10 menit. Margin call itu bukan karena aku tidak bisa analisa. Margin call itu datang karena mental sudah capek, lelah, kosong, dan greedy. Makanya modal yang harusnya hati-hati malah lenyap dalam 10 menit. Dan 10 menit itu terasa kayak neraka. Pusing, panas dingin, jantung deg-degan, tangan dingin, dan akhirnya cuma bisa bengong. 5. Perasaan paling sakit. Kehilangan uang hasil kerja keras. Yang paling menghantam bukan soal market, tapi soal kenyataan. Ini uang hasil keringatku sendiri. Lembur sampai jam 1, jam 2, bahkan subuh. Kerja, capek, badan sakit, gaji dikit, sisanya kasih ke ibu. Semua itu hilang, bukan karena analisa, tapi karena emosi sendiri. Inilah titik paling menyakitkan. Aku gak marah ke market, aku marah ke diriku sendiri. 6. Dan akhirnya mentalku mulai mati rasa. Setelah terlalu sering kecewa, manusia akan masuk mode bertahan, dan aku pun sampai di fase itu. Nggak kaget kalau margin call, nggak senang kalau profit, nggak peduli lagi sama chart, cuma capek, kosong, lemes, bukan kuat, bukan sudah ikhlas, tapi tubuhku sudah tidak sanggup rasakan apa-apa lagi. Dan aku memutuskan untuk rehat
dari trading dan mulihin mental dan psikologiku dulu. Karena aku mulai sadar, jika trading dengan pikiran dan mental yang tidak stabil, maka yang ada hanya marginku lagi.